Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020, melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Ola Palengkahu Lensun. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Saya mempersilahkan jemaat berdiri. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur karena Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun terkadang kami berlaku tidak setia. Kiranya pengampunan-Mu atas segala tindakan ketidaksetiaan kami berlaku atas kehidupan kami. Saat ini kami telah berkumpul untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu, juga untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang bermain dan bintang panduku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kepadamu kami datang ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga malam ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu yang ada. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Melalui hamba-Mu, firman akan disampaikan. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati juga kami semua ya Tuhan, yang sudah siap mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara berbalasan. Saya akan mengawalinya dengan perikop tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa.
Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikat yang berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disilakan duduk kembali. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita sebagai warga negara Indonesia, warga Kristen, tentunya diperhadapkan dengan beraneka ragam atau diperhadapkan dalam keanekaragaman. Keanekaragaman apa sajalah itu? Contohnya di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Artinya, kita bertumbuh dan berkembang di dalam keanekaragaman tersebut. Begitu juga halnya dengan jemaat di Korintus. Mereka juga bertumbuh dan berkembang dalam keanekaragaman. Di bidang agama, mereka diperhadapkan dengan pola keberagaman Yunani dan Romawi yang masih menyembah berhala, atau dengan kata lain politeisme. Poli artinya banyak, theos berasal dari theos, yang artinya banyak ajaran-ajaran menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Korintus juga dikenal dengan banyaknya dewa penyembahan berhala, hal inilah yang mendorong Rasul Paulus menulis surat
kepada jemaat di Korintus karena mengalami banyak pergumulan, persoalan yang diperhadapkan. Adanya dewa-dewa berhala, dewa penyembahan Afrodit, dewa Venus, dan dewi kesuburan. Paulus menulis surat di Korintus saat Paulus melayani di Efesus dan banyak mendengar, sehingga dalam perikop bacaan malam ini adalah merupakan jawaban atas pertanyaan dari jemaat di Korintus mengenai apakah boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan untuk penyembahan berhala. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian menjadi dua pemikiran antara jemaat yang sudah lama Kristen dan yang masih baru menjadi Kristen. Kita lihat dalam ayat 1 dan sampai dengan 6, Paulus menjelaskan tentang daging persembahan. Daging persembahan berhala, Paulus menekankan tentang pengetahuan dari warga jemaat yang bersikap sok tahu. Mereka menggunakan kebebasan dan meyakini bahwa hal ini boleh saja dilakukan. Karena tahu bahwa berhala tidak ada apa-apanya di dunia. Akan tetapi Paulus mengingatkan jemaat agar jangan sampai pengetahuan itu membuat mereka jadi sombong. Paulus terus mengarahkan jemaat agar bersikap penuh kasih dan membangun persekutuan. Di ayat 7 sampai dengan 13, Paulus menjelaskan tentang makan daging persembahan berhala. Tentunya bagi jemaat yang masih muda, pasti belum semua memahami tentang berhala. Ada atau tidak, ada juga orang yang masih terikat dengan keyakinan lamanya. Dan sebaliknya, umat yang sudah mantap meninggalkan penyembahan berhala, kalaupun sudah pernah memakan makanan yang dipakai untuk penyembahan berhala, bukan berarti orang tersebut mengkhianati Allah yang mereka sembah. Tetapi yang terpenting di sini adalah hanyalah Allah yang disembah, bukan berhala-berhala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal makan dan minum itu sendiri menurut Paulus tidak memiliki makna baik atau jahat. Tidak ada yang lebih mulia atau rendah. Tidak mengubah arti nilai manusia di hadapan Tuhan. Kebebasan yang ada bukan dipakai untuk seenaknya, akan tetapi harus penuh tanggung jawab. Jemaat tidak boleh menyalahgunakan kebebasan itu dan menjadi batu sandungan lagi bagi yang lemah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap yang berhati-hati dan bijak inilah yang harusnya dijaga di dalam persekutuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengetahuan kita dalam hidup akan selalu tidak lengkap dan tidak sempurna. Sebab itu, tindakan kita pertama-tama harus didasarkan pada kasih bagi Allah dan orang lain. Dasar Alkitabnya kita bisa buka dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi, jangan kita ada yang berlebihan dalam menilai pengetahuan. Pengetahuan lebih dari yang lain. Berhala itu hal yang sia-sia, karena Allah adalah segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai generasi muda, dalam rangka HUT GP-GPIB ke-70, kita sekalian umatnya, di tengah keanekaragaman kita sekarang, sejauh mana sikap toleransi antar sesama dalam membangun, merawat keberagaman yang ada, yaitu tentunya dengan tetap menjaga identitas iman sebagai pengikut Kristus yang setia. Jangan kita sampai kehilangan identitas sebagai murid Tuhan. Sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi penerus masyarakat, bahkan penerus di tengah keluarga kita, hendaknya terus menjalin persaudaraan dengan baik, saling menghormati dalam bergaul, tentunya berdasarkan kasih dari Allah. Dan apapun yang kita lakukan, hendaknya menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan teruslah membangun persekutuan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang adalah sumber hidup dan yang empunya kehidupan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing bersama suami, istri, orang tua, menantu, anak-anak, cucu-cucu yang ada. Kami boleh menaikkan doa kepadamu. Segala pengalaman hidup kami, pergumulan hidup kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami malam ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini kami boleh ditegur oleh firman Tuhan, boleh disapa melalui firman-Mu dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh bersikap dengan baik, bersikap dengan tidak melupakan identitas iman diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Biarlah kami semua ya Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman di tengah keanekaragaman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami saat ini ya Tuhan berdoa untuk peribadahan kami di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam rangkaian doa syafaat ini. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam pergumulan saat ini ya Tuhan. Mewabahnya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu dan percaya kuasa-Mu lah yang dapat menolong negara dan bangsa kami ini. Kami yang tinggal di dalamnya ini Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua. Jauhkanlah kami semua dari virus yang menular ini ya Tuhan. Kiranya kami juga pribadi lepas pribadi tahu menjaga diri kami masing-masing dengan protokol kesehatan yang diarahkan atau dihimbau oleh pemerintah. Kami menyerahkan segala upaya, segala perjuangan, segala usaha kerja daripada pemerintah kami, baik dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa atas semuanya. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk daerah kami tinggal, Pulau Bintan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan para pemerintah kami, pemimpin kami yang ada, segala upaya usaha dalam mencegah adanya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan berkuasa di daerah kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, gereja yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati segala keberadaan pelayanan yang ada, memberkati apapun yang dilakukan oleh gereja-Mu. Semuanya ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPIB Hosana Tanjung Uban. Tuhan kiranya memberkati segala pelayanan kegiatan yang ada. Walaupun kami melakukan ibadah secara live streaming, tetapi ya Tuhan, biarlah itu semua tidak mengurangi semangat kami untuk kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kehidupan kami Tuhan yang memberkati. Kami berdoa penatua, diaken, kostor, tata usaha, multimedia, komuger yang ada, kantoria, dan semua yang mengambil bagian di dalam
pelayanan setiap ibadah live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing, berkati kehidupan pribadi kami masing-masing, berkati juga pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di surga, seluruh keberadaan daripada Gereja GPIB Hosana Tanjung Uban kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk panitia-panitia yang ada, panitia pengadaan mobil, dan panitia pembangunan, kiranya Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik apapun yang akan dan direncanakan oleh panitia tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit dan dirawat atau yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk kehidupan Bapak Cornelius Bawimbang, Bapak Octavianus Talo, Diaken Aida Takarandehang, Ibu Rumi Tambunan, Bapak Herman Butar-Butar, Ibu Yeni Ngare, Ibu Pion Purba, Oma Sani Saraelat, Bapak Yakob Talo, Bapak Rubiantoro, Bapak Yohanes Rafudi, Bapak Elson Bindura, Bapak Penatua Jeffrey Poli, dan yang lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa, biarlah tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan boleh menyembuhkan bagi jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban yang dalam pemulihan maupun yang sakit terbaring. Kiranya Tuhan berikanlah kesabaran, ketabahan di dalam menjalaninya. Obat-obat yang digunakan kiranya Tuhan memberkati. Baik kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pendengar maupun jemaat simpatisan GPIB Hosana Tanjung Uban, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Allah Bapa di surga, seluruh keberadaan kehidupan daripada jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sebagai ungkapan syukur kepadanya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Saya persilakan jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 15 Juli 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nyonya Ola Palengkahu Lensun. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan keluarga untuk pekan depan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih saling
kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Shalom, ibadah selesai.